Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar di kelas 3, tema yang keempat, subtema yang kedua, pembelajarannya yang kedua. Nah, tetapi sebelumnya bagi kamu yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu. Pencet tombol like, kemudian share channel Guru Kelas 3 agar channel ini dapat terus berkembang dan memberikan manfaat bagi kita semua. Oke, sekarang kita akan lanjutkan ke pembelajaran. Nah, coba diperhatikan, di sini kita memiliki gambar ya. Nah, di sini adalah lokasi dari SD Nusantara. Nah, kalau kita perhatikan, di depan SD Nusantara ini banyak taman. Nah, taman-tamannya ini indah sekali. Nah, kenapa bisa sampai indah? Berarti memang ada orang yang suka merawatnya. Nah, coba diperhatikan ya. Nah, anak-anak di SD Nusantara ini suka membersihkan, kemudian suka merapihkan, suka merawat tamannya, sehingga tampak asri, tampak bagus. Amati gambar keadaan sekolah di atas. Apa yang kamu lihat pada gambar? Bagaimana dengan tamannya? Mengapa dapat seperti itu? Siapa yang membuat keadaan taman sekolah seperti itu? Bagaimana mereka melakukannya? Nah, jadi kalau kita lihat pada gambar, bagaimana dengan tamannya? Oh, tamannya bagus sekali ya. Nah, mengapa dapat seperti itu? Nah, tentu saja karena suka dirawat. Nah, siapa yang membuat keadaan taman sekolah seperti itu? Ya, pastinya siswa-siswi dari SD Nusantara ya. Bagaimana mereka melakukannya? Ya, melakukannya dengan cara menyiram, dengan cara merawat, dan sebagainya. Oke ya, kita lanjutkan. Nah, sekarang di sini ada kewajiban dan hak di sekolah. Nah, tahu kan arti kewajiban ya? Nah, kewajiban itu artinya apa yang harus kita lakukan untuk orang lain atau untuk diri kita sendiri. Nah, kalau hak adalah apa yang kita dapatkan dari orang lain. Nah, itu ya. Oke. Nah, misalkan di sini kakak memberikan contoh. Misalkan kewajiban kita di sekolah itu salah satunya adalah belajar dengan rajin. Nah, kita wajib untuk belajar dengan rajin. Nah, kalau haknya apa coba? Nah, misalkan kakak memberikan contoh, mendapatkan pengajaran dari guru. Nah, seperti itu. Kewajiban kita belajar, tetapi kita juga memilih hak. Nah, hak kita itu salah satunya adalah kita diberikan pengajaran oleh guru kita. Nah, seperti itu. Nah, nanti silahkan kamu membuat beberapa kewajiban lagi, kemudian beberapa hak lagi. Bisa ya, gampang ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini kita memiliki teks. Kakak akan bantu untuk membacakannya terlebih dahulu. Judulnya adalah Sekolah yang Indah dan Rapih. Setiap siswa wajib menjaga sekolahnya agar indah dan rapi. Di dalamnya ada banyak pohon yang terawat. Pohon-pohon membuat udara segar dan sejuk. Sekolah yang indah dan rapi membuat siswa semangat belajar. Akan tetapi, banyak sekolah yang belum indah dan rapi. Semua siswa harus bekerja sama agar sekolahnya indah dan rapi. Pohon-pohon yang ada harus dirawat bersama. Siswa harus dapat membuat taman kelas. Kelas juga harus bersih dan rapi. Meja guru harus tertata rapi. Papan tulis harus selalu bersih. Kursi-kursi dan meja juga tidak boleh ada coretan. Nah, itu adalah teks mengenai sekolah yang indah dan rapi. Nah, sekarang tugas kita adalah kita akan menggarisbawahi ya setiap kalimat saran di sini. Nah, di sini contohnya kalimat sarannya itu yang pertama adalah setiap siswa wajib menjaga sekolahnya agar indah dan rapi. Nah, ini di atas ya. Kemudian semua siswa harus bekerja sama agar sekolahnya indah dan rapi. Nah, kemudian ada lagi siswa harus dapat membuat taman kelas. Kelas juga harus bersih dan rapi. Meja guru harus tertata rapi. Papan tulis harus selalu bersih, kursi-kursi dan meja juga tidak boleh ada coretan. Nah, itu adalah beberapa kalimat saran ya dalam teks yang sudah kita baca. Nah, seperti itu. Mudah ya, gampang ya. Kita lanjutkan.
Nah, aku wajib menjaga sekolahku agar indah dan rapi. Aku tidak dapat berpangku tangan. Apa yang sebaiknya kulakukan? Tuliskan saranmu di bawah ini. Nah, jadi apa saran kamu agar sekolah kita itu tampak indah dan rapi? Nah, misalkan kakak memberikan contoh ya. Misalkan sebaiknya siswa membuang sampah pada tempatnya. Nah, ini salah satunya ya. Jadi kalau kita ingin sekolah kita bersih dan rapi, salah satunya adalah kita harus membuang sampah pada tempatnya ya. Biar apa? Biar lingkungan kita, lingkungan sekolah kita itu indah dan rapi. Kalau banyak sampah, pastinya ya tidak rapi lagi, tidak indah lagi ya. Berantakan ya. Nah, itu nggak bagus. Nah, nanti silahkan kamu membuat saran-saran lagi ya. Ada 4 lagi nih yang harus diisi. Nah, kerjakan secara mandiri. Bisa ya, gampang ya. Oke, kita lanjutkan. Menjaga keindahan dan kerapian sekolah adalah kewajiban setiap anak. Hak apa yang kamu dapatkan dari kewajiban itu? Nah, contohnya misalkan yang wajib kulakukan. Nah, misalkan kakak memberikan contoh, menjaga kebersihan. Kemudian hak yang kudapatkan, mendapatkan kenyamanan. Nah, seperti ini. Nah, yang kedua, contohnya misalkan merawat tumbuhan. Kemudian hak yang didapatkan apa? Ya, pintar ya. Mendapat udara yang bersih. Nah, seperti ini. Mudah ya, gampang ya. Kita lanjutkan. Nah, di sini adalah beberapa cara untuk menjaga kebersihan dan kerapihan sekolah. Nah, ini ada Edo ya. Nah, apa nih kata Edo ya? Yang pertama, kata Edo, kita harus selalu membersihkan kelas ya. Kerja bakti, kerjasama untuk membersihkan kelas kita. Itu yang pertama, kata Edo. Kemudian yang kedua adalah menyiram tanaman ya. Jadi kalau tanaman di depan sekolah kita itu sudah kering atau tanamannya itu sudah layu, memang itu kurang disiram. Karena itu kita harus menyiram secara teratur ya, setiap pagi, setiap sore, seperti itu. Kemudian menanam tanaman. Nah, ini juga ya. Nah, kalau ada lahan yang masih kosong, tidak dipakai, nah ada baiknya kita menanam tanaman ya, untuk menciptakan udara yang bersih di sekitar kita. Kemudian membersihkan tanaman. Nah, ya, kalau ada daun-daun yang berjatuhan, kita ambil, kita bersihkan. Kemudian merawat tanaman. Nah, tanaman yang sudah hidup itu harus kita rawat ya, jangan dicabut-cabut, jangan dilukai ya. Nah, itu harus kita rawat agar apa? Agar indah. Nah, seperti itu. Oke, saya menjaga kebersihan dan kerapian sekolah ya. Kita lanjutkan. Nah, alhamdulillah pembelajaran kita pada kesempatan kali ini sudah selesai. Terima kasih karena sudah mau menyimak. Assalamualaikum.